Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman yang saya banggakan. Di pagi yang cerah ini, kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja, yaitu membuat modul ajar bahan bahasa Indonesia kelas 5 tentang iklan, materi pembelajaran, perkembangan dan praktik pembelajaran bahasa sastra Indonesia SD, dosen pengampu Bapak Sugeng Rianto MPD dan Mbak Novita. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan rekan-rekan kelompok saya, yaitu Ganis Cahyanti, Fahrul Rohim, saya sendiri Bunga Divya, Nur Anissa, dan Maida Kusmaningtyas. Saya akan membacakan materi terlebih dahulu. Di sini terdapat modul pembelajaran bahasa Indonesia tentang iklan kelas 5. Terdapat kata pengantar dan bisa dibaca dan bisa dilihat. Terdapat daftar isi. Di sini ada cara penggunaan modul. Yang pertama, perhatikan kebersihan diri sendiri dan lingkungan sekitar sebelum menggunakan buku. Mandi dan memakai pakaian rapi, sarapan, berdoa sebelum belajar. Yang kedua, meminta bantuan anggota keluarga untuk mendampingi belajar. 1. Meminta tolong dengan bahasa yang baik dan sopan. Kedua, berani bertanya. Ketiga, pelajari materi dan kerjakanlah latihan dengan benar. Mengerjakan tugas dengan tertib, membereskan buku, mengucapkan terima kasih kepada orang yang mendampingi belajar, berdoa setelah belajar. Di sini terdapat kompetensi inti. 1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, dan bertanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, yaitu mendengar, melihat, dan membaca. Dan menanya berdasar rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan keinginannya. Dan benda-benda yang dijumpai di rumah dan di sekolah. Yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis dalam karya yang estetis. Dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak yang beriman dan berakhlak mulia. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Maida Kusmaningtyas. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Bunga yang selanjutnya yaitu tentang kompetensi dasar dan indikator. Kompetensi dasar 3.4 yaitu menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik dengan indikator 3.4.1 yaitu mengidentifikasi kata kunci pada iklan media cetak. Kompetensi dasar yang selanjutnya yaitu 4.4 memeragakan kembali informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik dengan bantuan lisan, tulis, dan visual. Dengan indikatornya yaitu 4.4.1 menyajikan kata kunci yang terdapat pada iklan media cetak. Yang selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu melalui bimbingan guru, melalui media daring, siswa mampu mengidentifikasikan kata kunci pada iklan media cetak. Yang kedua yaitu melalui bimbingan guru dengan media daring, siswa mampu melaporkan hasil pengamatannya. Yang ketiga, dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu menemukan informasi tentang jenis-jenis iklan dan unsurnya. Dan yang terakhir yaitu melalui bimbingan guru dan dari media daring, siswa mampu menjelaskan ciri-ciri iklan serta tujuannya. Selanjutnya sekarang masuk ke materi yaitu tentang pengertian iklan. Iklan adalah sebuah informasi yang berisi pesan untuk membujuk orang lain agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Iklan tak hanya untuk
masalah komersial, tetapi juga dapat berisi ajakan kepada para pembacanya untuk melakukan hal-hal yang baik, seperti tidak menggunakan obat terlarang, menanam pohon, hingga tidak membuang sampah sembarangan. Iklan biasanya dipromosikan melalui televisi, radio, media sosial, majalah, dan banyak ditemukan pada baliho di jalan. Selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri iklan. Yang pertama yaitu isi yang jelas. Isi iklan disarankan singkat, jujur, menarik perhatian, objektif, dan tidak menyinggung salah satu pihak. Yang kedua yaitu informatif, artinya bersifat memberi informasi. Iklan bersifat menerangkan tentang produk atau jasa yang ditawarkan. Yang ketiga yaitu bahasa yang digunakan mudah dimengerti. Iklan harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti. Yang keempat yaitu iklan dikemas agar menarik perhatian dan minat para pembacanya, sehingga seseorang ingin mencoba apa yang ditawarkan dalam iklan tersebut. Dan yang terakhir yaitu bersifat mengajak. Iklan yang harus memiliki sifat mengajak yang bertujuan agar dapat menarik simpati banyak orang untuk mencoba dan memakai apa yang diiklankan. Selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu tujuan iklan. Yang pertama yaitu informing atau memberi informasi. Periklanan bisa memberitahu pasar tentang suatu produk baru serta perubahan harga, tolong dibesarkan. Baik, saya akan mengulangi tentang tujuan iklan. Yang pertama yaitu informing atau memberi informasi. Periklanan bisa memberitahukan pasar tentang suatu produk baru serta perubahan harga, menyusulkan kegunaan suatu produk baru, menjelaskan cara kerja, dan membangun citra perusahaan. Yang kedua yaitu persuading atau membujuk. Periklanan bisa membentuk preferensi merek, mengubah persepsi konsumen tentang atribut produk, membujuk konsumen untuk mencoba produk atau jasa yang diiklankan, dan mengajak konsumen untuk membelinya sekarang. Yang ketiga yaitu reminding atau mengingatkan. Iklan melindungi agar merek perusahaan tetap segar dalam ingatan para konsumen, serta meningkatkan minat konsumen terhadap merek yang sudah ada. Yang selanjutnya yaitu adding value atau penambahan nilai. Iklan memberi nilai tambah yang berupa inovasi, penyempurnaan kualitas, atau mengubah persepsi konsumen. Periklanan yang efektif dapat merubah persepsi dari konsumen. Yang selanjutnya yaitu assisting atau mendampingi. Fungsi periklanan adalah sebagai pendamping yang memfasilitasi upaya-upaya lain dari perusahaan dalam proses komunikasi pemasaran, sehingga perusahaan dapat lebih cepat mencapai target yang diinginkan. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ganis Cahyanti. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi mengenai iklan. Kemudian di sini terdapat jenis-jenis iklan. Iklan berdasarkan isinya, di mana iklan berdasarkan isinya ini yaitu berupa iklan penawaran, iklan pelayanan masyarakat, iklan pengumuman atau pemberitahuan, dan iklan permintaan. Contoh dari iklan berdasarkan isinya beberapa di antaranya. Selanjutnya. Di sini terdapat contoh iklan penawaran dan iklan layanan masyarakat. Dapat kita lihat pada modul selanjutnya. Kemudian iklan berdasarkan media. Iklan berdasarkan media ini yaitu iklan media cetak, contohnya iklan media cetak dan iklan media elektronik.
Di sini terdapat contoh pada iklan elektronik dan iklan media cetak. Selanjutnya, kemudian iklan berdasarkan tujuan. Iklan berdasarkan tujuan yaitu iklan yang berupa diantaranya komersial dan iklan non-komersial. Di sini terdapat contoh iklan komersial dan iklan non-komersial. Selanjutnya, kemudian terdapat unsur iklan, di mana yang pertama, salah satu yang paling penting dari iklan yaitu nama produk atau jasa. Jadi iklan yang ditampilkan berisi keunikan dari produk atau jasa. Kemudian terdapat gambar produk, menampilkan keunggulan dari iklan, menggunakan kalimat deskriptif, menggunakan kalimat ajakan atau persuasif, membangun kepercayaan dan mampu menarik perhatian, membangun minat pembeli, memunculkan keinginan, menggerakkan konsumen agar mau membeli produk yang diiklankan, dan terdapat kontrak penjual. Selanjutnya, terdapat kata kunci iklan, di mana kata kunci merupakan sebuah kata atau frasa yang dapat menjadi salah satu dari konsep, gagasan, tanda, hal penting, atau kata yang dicari untuk menemukan sesuatu hal, sehingga kata kunci memiliki makna khusus dalam sebuah iklan, di mana dalam sebuah iklan pasti memiliki kata kunci sebagai penanda atau kode hal yang utama dibahas. Terima kasih. Baik, selanjutnya materi akan dibacakan oleh Nur Anissa. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, selanjutnya materi mengenai cara mencari kata kunci iklan. Yang pertama yaitu dari hal ketelitian untuk mengetahui isi dari suatu iklan dan mencari kata kunci dari sebuah iklan, itu kita diperlukan ketelitian dalam mencari kata kunci. Jika belum mengetahui isi iklan dengan baik, kamu bisa mengulang membaca iklan. Kemudian, penentuan tema iklan. Nah, penentuan tema iklan ini merupakan pokok pikiran atau dasar dari sebuah cerita. Setelah membaca iklan, kamu harus menentukan tema dari iklan tersebut. Ada beragam tema mulai dari perdagangan, pelayanan masyarakat, dan seterusnya. Kemudian memahami tujuan dari iklan. Dalam pembuatan iklan, pasti ada tujuan yang ingin dicapai pembuatnya untuk mempermudah menemukan kata kunci. Kemudian menemukan kata yang menjadi fokus suatu iklan. Saat membaca iklan, pasti ada beberapa kata yang diulang-ulang. Jenis kata-kata ini biasanya berhubungan dengan kata kunci iklan. Yang terakhir dari mencari kata kunci iklan yaitu penyimpulan akhir dari kegiatan dan tema akan mudah saat semua tahap sebelumnya telah dilakukan. Selanjutnya, nah di sini ada kegiatan dalam pembelajaran yaitu ayo mengamati. Yang pertama, mengamati iklan yuk makan makanan sehat termasuk buah-buahan dan sayur-sayuran. Kemudian ada gambar mengenai gizi seimbang. Selanjutnya, nah pada gambar di atas itu ada kalimat-kalimat yang umumnya dipergunakan dalam bahasa iklan. Adalah kalimat yang menarik atau kalimat yang mengajak pembacanya untuk mengikuti apa yang ditulis atau disarankan oleh pembuat iklan. Amatilah iklan di atas dengan seksama, tulislah apa yang kamu lihat dalam iklan media cetak tersebut. Gambar yang pertama dan tulisan yang dilihat, kemudian gambar kedua dan tulisan yang dilihat. Selanjutnya, nah, kegiatan yang kedua yaitu ayo berdiskusi. Berdasarkan tulisan iklan yang kamu baca di atas, diskusikan dengan teman sebangkumu tentang beberapa hal berikut. Yang pertama, kata-kata kunci dari iklan tersebut, ciri-ciri dari sebuah kata kunci, alasan kamu memilih kata-kata tersebut sebagai kata kunci. Nah, kemudian jelaskan hasil diskusimu dengan menggunakan peta pikiran sebagai berikut. Selanjutnya, nah, setelah melakukan kegiatan diskusi, lalu buatlah kesimpulan dari hasil diskusi kelompokmu tentang kata kunci. Baik, terima kasih. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Fakhrul Rohim. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkannya, yaitu rangkuman.
Rangkuman kali ini merupakan rangkuman dari awal sampai akhir. Nah, berisikan iklan merupakan suatu bentuk informasi yang dikemas sedemikian rupa, yang dalam iklan tersebut terdapat isi terkait dengan membujuk orang banyak dengan tujuan menarik orang tersebut untuk menggunakan barang ataupun jasa yang ditawarkan. Ciri dari suatu iklan bisa dilihat dari beberapa hal, yaitu isi yang jelas, informatif, serta bahasa yang digunakan mudah dimengerti. Unsur dari suatu iklan yaitu nama produk sebagai identitas, gambar produk, keunggulan, kalimat deskriptif, dan persuasif. Membangun kepercayaan dan menarik perhatian. Dalam membuat iklan terdapat kata kunci. Untuk mengetahui kata kunci dari suatu iklan dibutuhkan beberapa tahapan, yaitu ketelitian, penentuan tema, tujuan, kata fokus pada suatu iklan. Selanjutnya, yang terakhir ialah evaluasi. Nah, yang pertama adalah yaitu perhatikan gambar iklan berikut ini dan jawablah pertanyaan di bawah ini. Dan jawablah pertanyaan di bawahnya. Yaitu yang pertama, pertanyaannya ialah, apa produk yang dipromosikan dalam iklan di atas? Yang kedua, apa nama dari produk tersebut? Yang ketiga, apa saja kelebihan dan dari produk yang ditawarkan? Yang keempat, di manakah produk tersebut dapat didapatkan? Yang kelima, apa saja varian yang tersedia dalam produk yang ditawarkan? Nah, selanjutnya yaitu B. Yaitu berilah tanda silang pada jawaban yang benar. Soal nomor 1 ialah iklan komersial dibuat dengan tujuan sebagai berikut. Nah, yang nomor 2 berikut merupakan kelebihan iklan kipas angin kecuali. Nah, yang ketiga berikut merupakan contoh iklan media cetak. Yang keempat ialah iklan yang berisi promo diskon lebaran 70% termasuk iklan. Selanjutnya, nomor 5 yaitu kalimat iklan yang cocok untuk gambar di bawah adalah terakhir, yaitu C, lengkapilah pertanyaan di bawah ini. Dengan pertanyaan nomor 1 yaitu iklan yang berisi ajakan untuk membeli suatu barang atau jasa disebut apa? Nomor 2, iklan yang dipasang di pinggir jalan dengan ukuran besar disebut apa? Nomor 3, iklan yang ditunjukkan untuk mengajak atau berisikan pesan masyarakat disebut apa? Yang keempat, salah satu iklan media elektronik adalah apa? Yang terakhir, 5, iklan media cetak adalah antara lain apa? Sekian, terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.